Silakan buka kameranya, kalau tidak bersedia silakan turun. Buka kamera? Iya dong, harus ada wajahmu. Yang penting kelihatan. Terus semuanya terus kayak gini terusnya tadi gini juga. Ya dari tadi juga kebuka mukanya bapak itu, emang kok nggak nengok? Pak Ahmad lisan tadi aja dia udah buka kamera, semuanya buka kamera di sini. Udah, kalau kau nggak mau turun. Nggak usah bertele-tele, yang mau naik pun banyak ini, ada 5 juta orang, 8 juta orang. Mereka ya minimal kok bisa on cam dulu ya, bos kere ya. Ya gagal ya, makanya jangan nggak gagal ya, kalian belilah followers kalian. Tengok nih 6 biji. Nah ini bener ini si Leonard inilah. Siap, belum? Ya, silakan buka kameranya Pak Freddy Gerung. Sabar. Pak ini yang kemarin. Kak. Ya. Semangat ya. Ya, sama-sama. Semangat juga buat Bapak cari Semoga jodohnya. apapun yang kakak buat senantiasa dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Apa yang Amin. kakak kerjakan pasti berhasil. Amin, amin. Kita percaya. Asal dengan satu hal, bekerja dan berdoa. Amin, amin ya Pak. Selalu mengandalkan Tuhan. Selama aku di desa saya kok ada selama aku pelantikan penatua kok, jadi minta doa ya Kak. Oke, siap. Nanti kita doakan ya. Semoga semua pelantikannya, acaranya lancar. Pelayan Tuhan. Amin, 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 amin. Semoga jadi ya Kak. Amin. Jadi pelayan Tuhan sejati. Siap, siap Bang. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Mengabarkan Injil Kak. Baik, baik Bang. Mengabarkan Injil, kebenaran firman Tuhan Kak. Firman itu harus disampaikan. Betul Bang. Izin turun Kak. Ya, Tuhan Shalom. berkati Bang Freddy. Shalom. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Nah, ini bisa nih on cam nih. Bang Leonard. Ayo jangan lupa. Subreklah YouTubeku. Halo, Bang Leonard. Ya, selamat sore, Mbak Agatha. Boleh dibuka kameranya, Pak Leonard? Oh, nggak tahu Mbak, sebentar ya. Saya ini, bentar ya, sama saya. Mungkin follower saya masih belum banyak. Ya, saya Bisa. Ini udah saya undang ini. Oke. Oke. Nah. Selamat sore. Di sana sudah jam berapa ini? Di sini jam 4, Mbak. Di sini pukul 18. Oh iya. Ya, di sini udah sore Pak, jam 6. Oh, jam 6. Berarti kita berapa jam ini? Iya. Ya, saya mau tanya nih Mbak Agatha. Pak Leonard, Islam atau Kristen sebelumnya, Mas? Ya, saya Kristen. Saya saat ini di Manchester, Mbak Agatha. Saya Di Manchester? ya. Oke, siap. Begini Mbak, kan saya lihat itu kok di Indonesia itu kalau jam-jam 3 jam berapa itu berisik banget itu tua di mana-mana. Tapi kita di sini kan nggak diperbolehkan begitu. Kenapa sih di Indonesia itu seperti itu Mbak kira-kira? Biar rame Pak, karena orang Indonesia itu suka bengong, jadi harus diberisikan gitu biar dia kayak berpacu kerja gitu. Orang di sini itu gitu Pak, ya. Dia suka tiba-tiba kena sawan, makanya perlu digituin. Nggak apa-apa Pak, aman lah. Di sini memang agak berisik, tapi emang enak sebelahnya Pak di Indonesia Pak. Kan ya saya itu kan boleh dikatakan Kristen awan Mbak ya.
selama ini saya lihat itu di TikTok itu banyak perdebatan begitu. Sementara kami di sini itu orang di mana-mana nggak tanya tuh agamamu apa sih, nggak ada begitu. Karena yang di TikTok itu pengangguran semua, Pak. Dia cari makan dari debat, Pak. Ini jujur aja dari hati yang terdalam. Itu pun saya salah satunya itu, Pak. Pertama nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan, nggak ada kawan, ya udah bikin live lah, debat lah, biar rame aja gitu, Pak. Saya senang sih, Mbak. Saya karena ya mau juga belajar bahasa Indonesia karena saya orang Timor Leste yang mungkin bahasa saya nggak kurang begitu ini ya. Jadi saya juga selama ini senang juga sih TikTok yang berdebat seperti itu. Lucunya lagi Indonesia itu saya lihat itu kok mempersoalkan lagi masalah ijazahnya Bapak Jokowi yang mantan presiden itu. Lucu banget itu kalian Indonesia itu ya, Mbak ya. Kalian dengar itu yang di Indonesia, untung aku di Saturnus, Pak. Kenapa kalian berisik? Kalau aku memang suka live itu karena di Saturnus tadi itu yang aku bilang, nggak ada kerjaan, nggak ada makanan, nggak ada kawan, makanya aku live debat. Gitu, Pak. Tapi nggak apa-apa lah, biar rame perdebatan di TikTok ini. Karena nggak ada yang cantik kayak aku, Pak, maka aku harus muncul. Bapak tengok yang debat itu, mana ada yang kayak aku ini cantiknya. Aku harus ada muncul di antara mereka supaya membawa angin segar, betul kan? Tuh betul kata orang itu. Gitu, Pak. Terus Mbak, bisa nggak saya tanya satu lagi? Mengenai ini loh, kita punya iman kita ini kan ya percayanya itu kan Yesus itu lahirnya di kandang domba kan di Bethlehem. Nah, sementara mereka bilang Nabi Isa juga katanya Yesus. Apakah betul itu Isa itu betul Yesus? Karena yang saya tahu itu kan mereka bilang Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma lah, bagaimana? Nah, itu Bapak pinter, udah beda. Ibarat kata ya, aku yang cantik ini kan lahir di bawah pohon pisang. Terus nanti orang tiba-tiba memfitnah aku lahir di rumah sakit. Ya sakit hatiku, itu bukan aku. Kalau ada yang memfitnah aku lahir di rumah sakit, aku waktu itu nggak punya uang mamaku untuk bawa aku ke rumah sakit. Makanya aku lahir di bawah pohon pisang. Ya, nanti ditanya orang, apa kata dunia? Oh, berarti itu bukan si Agatha yang di bawah pohon pisang itu lahirnya gitu. Jadi udah kelihatan dong bedanya kan? Nah, itu. Jadi nama boleh hampir sama, boleh mirip, ya kan? Tapi kejadian yang menimpa seseorang itu membuktikan bahwa itu adalah dua orang yang berbeda. Gitu. Kalau bisa saya utarakan pendapat saya ini, kalau salah itu boleh. Kata coba ini. Menurut saya kalau begitu ya kan agama mereka itu kan yang duluan kita. Nah, jangan-jangan yang mereka bilang Isa itu jangan-jangan mereka fotokopi yang namanya Tuhan kita yang Yesus Kristus itu. Kan begitu, kira-kira bagaimana? Kalau kita bilang fotokopian enggak ya, karena gini, iman mereka berbeda dengan iman kita, Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan kita. Jadi seandainya pun ada yang meniru iman kita, ya nggak apa-apa. Yang penting Bunda Maria sudah memberikan kesaksian kepada Rasul Lukas sesuai dengan nubuatan nabi-nabi bahwa dia melahirkan di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Ya itu sudah. Jadi kita sebagai orang Kristen ya Pak ya, kita harus mengasihi aja. Kalau ada pun orang memfitnah kita, kata Yesus kan, berbahagialah kamu yang jikalau karena aku difitnahkan segala yang jahat padamu. Tuh, apa-apa. Supaya kita benar menjadi orang yang berbahagia, biarkanlah orang memfitnah kita kayak apapun. Yang penting, yang kenal Tuhan Yesus itu adalah kita. Karena Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya. Gitu. Seperti itu, Pak.